Hai semuanya, selamat datang di podcast bareng aku Yemima yang bakal nemenin kalian di sesi bincang-bincang seru kali ini. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ya rasanya jadi mahasiswa yang kerjanya cuma kuliah pulang alias mahasiswa kupu-kupu? Nah, di sebelah aku udah ada nih salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Medan Area yang bakal kita kuliti rahasianya. Penasaran siapa dan gimana ceritanya? Yuk, tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa Kak Alisa Azharo. Hai teman-teman, hai halo. Yemima. Pertama, sebelum kita lanjut nih Kak, boleh dong kenalin dulu diri Kakak. Siapa, nama lengkapnya, dan di UMA ini kuliahnya di fakultas apa, dan stampuknya berapa? Oke, boleh nih. Tapi kan tadi teman-teman juga udah denger ya dari Yemima terkait siapa sih nama aku gitu, udah disebutin sama Yemima, tapi nggak apa-apa, kita sebutin ulang aja. Nama aku Alisa Azharo. Saat ini aku berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, Stambuk 2023. Nah, ini Kak, aku penasaran nih Kak, kenapa dari semua univ itu Kakak tuh milih berkuliah di UMA? Boleh ceritain nggak Kak? Boleh. Oke, jadi kenapa aku milih UMA gitu ya, karena setiap kali, aku kan jurusannya psikologi, karena memang dari awal aku pengen banget masuk psikologi. Jadi setiap kali aku bahas soal psikologi nih ke orang-orang umum, misalnya ditanya waktu SMA tuh kan selalu kan ditanyain kayak misalnya lagi kumpul keluarga atau lagi ya di luar lah, Lanjut kemana? udah kelas 3 ya deh, iya mau lanjut kemana kayak gitu kan. Nah, mau jurusan apa gitu biasanya tanya, pengennya sih psikologi, aku bilang. Nah, setiap kali kata psikologi itu kesebut, benang merahnya adalah orang-orang akan selalu merekomendasikan UMA gitu. Nah, jadi berdasarkan itu kemudian aku juga observasi ya ke sini sehari sebelum daftar, aku ngeliat fasilitas-fasilitasnya kayak gitu, nanya-nanya juga apa aja nih yang bakal didapetin, terus juga ngeliat track record dari mahasiswanya, ternyata cukup banyak yang menang di pertandingan nasional kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah, kan hal itu aku mutusin buat kayaknya Universitas Medan Area itu kampus yang tepat nih buat aku tumbuh dan berkembang gitu ya. Lomba apa aja sih Kak yang udah pernah Kakak ikuti selama Kakak berkuliah di UMA? Lomba yang pernah aku ikuti itu kayak karya tulis ilmiah gitu, terus ada juga debat, dan terakhir kali mahasiswa berprestasi kayak gitu. Keren ya Kak, keren. Terima kasih. Yemima juga angkatan 2023. Iya, aku kebetulan juga angkatan 2023. Kita sepantaran. Teringatnya tadi soal sekilas nih, soal lomba debat. Nah, lomba debat yang pernah Kakak ikuti dan menang ini, bisa nggak ceritain sedikit pengalamannya itu gimana Kak? Ya, jadi kalau lomba debat itu kan untuk bahasa Indonesia ya yang aku ikuti, itu namanya, kalau teman-teman tahu, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Kayak gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa nih dituntut untuk punya analisis yang tinggi. Biasanya kita akan dikasih topik yang random. Jadi 15 menit sebelum teman-teman berbicara akan ada topik yang random yang akan dikasih. Iya, benar. Tema yang random bisa tentang ekonomi, bisa tentang psikologi, bisa tentang hubungan internasional, olahraga, dan isu-isu yang terbaru pastinya. Nah, setelah itu kita akan disuruh untuk menganalisis itu dan membuat argumen. Posisi kita juga ditentuin sama panitia. Posisi apa ini Kak? Posisi kamu akan jadi pro atau jadi kontra gitu. Dan itu ada timnya nggak kalau berdebatnya? Ada. Jadi satu tim itu kita 2 orang teman-teman. 2 orang aja? Iya benar, karena kan format kita British Parliament, jadi hanya 2 orang. Dari mahasiswa universitas lain berarti? Enggak, mahasiswa Universitas Medan Area. Satu tim itu harus dari satu universitas yang sama kayak gimana? Oke Kak. Dari pengalaman debat itu, skill apa aja sih Kak yang paling berasa manfaatnya buat kehidupan Kakak sekarang ini? Kalau sebagai mahasiswa ya teman-teman, Yemima juga, yang paling berasa itu adalah kemampuan menganalisis dan public speaking kayak gitu. Jadi mungkin kadang-kadang tuh masih kebawa sih, kayak kalau di debat kan kita waktu berbicara itu cuma 7 menit ya menganalisis data yang segitu banyaknya gitu, menyampaikan sanggahan dan lain-lain. 7 menit itu dirasa nggak cukup gitu, tapi gimana akhirnya kita mampu untuk bisa membuat teks yang sepanjang itu gitu disingkat dalam waktu yang cukup ringkas juga gitu, cuma 15 menit waktunya gitu. Jadi beberapa argumen ya? Iya benar, dan kemampuan menganalisis juga sih teman-teman.
kayak ketika kita mendengarkan suatu case gitu, kayak kita udah langsung ke template tuh apa aja nih kira-kira yang bakal dibahas gitu, kenapa itu terjadi dan lain-lain. Gimana sih Kak awalnya Kakak ini pernah ikut Pilmapres UMA? Kalau aku boleh dengar. Ya, Pilmapres itu kepanjangannya pemilihan mahasiswa berprestasi gitu ya. Jadi awalnya itu karena kan kita ada seleksi internal ya teman-teman. Jadi perlu diketahui kompetisi Pilmapres ini itu kompetisi yang diadain sama Pusat Prestasi Nasional, dan itu sifatnya tentu per universitas hanya boleh mengirimkan satu kandidat seperti itu. Jadi lumrahnya adalah universitas itu akan membuka seleksi di tingkat universitas terlebih dahulu. Enggak deh, fakultas dulu. Di fakultas dulu nih, kita diseleksi di fakultas. Setelah itu nanti fakultas mengirimkan 3 orang untuk maju ke tingkat universitas. Setelah itu baru universitas mengirimkan 1 orang untuk bisa masuk ke LLDikti kayak gitu. Dan kakak lain terpilih untuk itu? Dari Universitas Medan Area, iya. Nanti dari Dikti itu akan ada lagi untuk ke nasional, cukup panjang sih. Panjang. Di prosesnya itu gimana Kak? Kakak yang ngikutinnya gimana gitu? Boleh diceritain nggak? Perasaannya atau ya aktivitasnya? Aktivitas. Ya, jadi kalau Pilmapres itu kan dia ada beberapa klasifikasi ya teman-teman. Kayak ada persyaratan tiga penilaian utama itu kayak dari gagasan kreatif. Jadi kita dituntut untuk bisa membuat gagasan kreatif yang juga isinya itu cukup konkret ya, kayak dari awal pelaksanaan sampai akhir gitu, dari perencanaan seperti apa, landasan teorinya apa gitu, kenapa kita mau melakukan hal itu, dan gagasan kreatif itu tentu harus yang berimpact ke masyarakat. Dan sudah 3 tahun terakhir untuk Pilmapres itu selalu berpatokan sama SDGs. Jadi isu-isu yang diangkat adalah isu-isu yang berkaitan dengan SDGs kayak gitu. SDGs itu apa Kak? SDGs Sustainable Development Global. Kalau aku nggak salah ya teman-teman, koreksi. Boleh dikoreksi teman-teman kalau salah. Itu GK ya. Terus yang kedua ada namanya capaian unggulan atau CU. Capaian unggulan itu kayak prestasi yang pernah kamu raih itu apa aja. Jadi setiap sertifikat itu ada bobot nilainya gitu. Kalau misalnya nasional berapa, internasional berapa, dan tingkat paling rendah itu tingkat provinsi ya. Jadi kalau misalnya sertifikatnya itu dari UNIF, mereka nggak mau. Oh iya. Benar. Yang ketiga dari di luar. Iya, benar, harus dari luar UNIF. Yang ketiga itu bahasa Inggris tentunya. Jadi setelah buat gagasan kreatif, lalu ada pelaporan capaian unggulan, kita juga harus punya skill bahasa Inggris gitu. Nanti bakal ditanya-tanyain sih pakai bahasa Inggris gitu. So do you know how to speak English? No, Fluently? no. Oke, keren Kak, keren. Kira-kira nih Kak, persiapannya itu gimana? Selama persiapannya itu gimana? Tahap-tahapan seleksinya itu selama kakak ngikutinya apakah rumit atau gimana ya? Gimana perasaan kakak selama mengikuti tahap-tahapan itu gitu? Cukup tahu nih, deg-degan ya, turun, lelah juga gitu, karena kan harus menyeimbangkan juga antara waktu mengerjakan tugas gitu dengan mengerjakan tugas di perkuliahan, ditambah lagi pada saat itu aku masih nyambil buat kerja jadi guru private gitu. Nah, dan harus menyelesaikan gagasan kreatif yang juga sebenarnya nggak ribet-ribet banget, karena yang jadi PR untuk Mapres itu cuman gagasan kreatif gitu. Jadi kayak capaian unggulan dan lain itu kan cuman pelaporan prestasi aja, dan bahasa Inggris juga ditanyain di hari H gitu. Jadi kayak yang ribet itu persiapan gagasan kreatifnya aja. Tentu ya lelah juga. Sisanya berarti lebih ke dokumennya kali ya Kak? Iya benar, dokumen dan performa kamu di hari H aja, persiapan lah. Yang paling challenging dari proses selama mengikuti Pilmapres itu di mananya Kak? Buat GK. Kita ya. Buat gagasan kreatif ya. Waktu kakak akhirnya terpilih nih, gimana reaksi pertama kakak dan orang-orang terdekat Kak di kehidupan kakak? Reaksi pertama aku tentu aku seneng ya, kayak wah ini tuh salah satu goals aku di awal masuk jadi mahasiswa gitu ya. Jadi ketika akan jadi mahasiswa tuh aku sebenarnya udah punya list gitu, apa aja nih yang mau diraih selama perkuliahan gitu, dan salah satunya adalah Mapres gitu. Dan ternyata
alhamdulillah gitu bisa dapet. Tentu senang ya kalau dari orang sekitar sih, kayak orang tua pasti adalah rasa bangga gitu, ada rasa bersyukurnya juga karena aku bisa dapetin hal-hal yang positif kayak gini. Tapi pernah nggak Kak bakal menduga bahwa Kakak ini akan terpilih? Karena kan ini sebenarnya lumayan panjang ya, kita tahu ya, dari fakultas terus universitas. Enggak sih, karena banyak teman-teman yang juga lebih expert gitu ya, Iya. yang prestasinya juga lebih banyak kayak gitu. Jadi apalagi ada juga yang ikut itu di angkatan aku, banyak yang senior aku gitu. Jadi waktu itu tuh aku masih semester 5 dan banyak nih kakak-kakak senior yang ikut gitu. Tentu mereka udah duluan masuk univ, pastilah pengalaman mereka juga lebih banyak, prestasi yang diraih juga pasti lebih banyak. Itu aja sih. Menurut Kakak, hal apa yang paling membedakan Kakak dari peserta lain? Waduh. Tadi kan Kakak bilang nih, pastinya mereka lebih expert. Nah, apa nih kira-kira yang membuat Kakak udah tahu jawabannya belum sekarang gitu? Itu kayaknya ada di amplop Dewan Juri kali Iya. ya Bima ya, karena kan tidak ada evaluasi setelah penjurian Oh, nggak seperti ada ya? itu ya. Jadi aku nggak tahu ya apa yang ngebuat juri-juri akhirnya memutuskan aku yang menjadi mahasiswa berprestasinya kayak gitu. Sampai sekarang aku nggak tahu ini kenapa nih jurinya milih aku buat jadi juara 1 kayak gitu sih. Kak, gelar Mapres itu sekarang ada nambah tekanan nggak sih Kak kira-kira? Atau justru jadi bahan bakar Kakak untuk lebih semangat lagi nih? Kalau aku jawab dua-duanya boleh? Oke, boleh, boleh. Boleh banget. Jadi tentu ya akan ada tekanan juga karena gelar nih mahasiswa berprestasi, orang-orang dengernya tuh kayak wow gitu ya kan. Jadi ekspektasi sosial tentu ada di Meningkat, kita ya, gitu ya. pasti. Kayak mungkin kalau misalnya dulu nih sebelum jadi Mapres bisa lah bolos-bolos tugas dikit gitu ya. Tapi ternyata setelah jadi Mapres tuh ada tekanan, ih masa Mapres gitu gitu. Nah untuk membakar semangat iya, karena apa ya, ada perasaan senang gitu ketika kita meraih sesuatu ya, salah satunya Mapres itu ya, kayak ada penghargaan yang kita dapat, itu tuh buat kita jadi lebih semangat aja sih menurut aku untuk bisa mendapatkan hal-hal yang di atas itu lagi gitu. Jadi ada ditambah lagi ketika Pilmapres itu kan kita ketemu nih sama anak-anak dari univ lain ketika di kompetisi di Dikti gitu ya. Nah jadi teman-teman yang dari univ lain itu juga yang keren-keren banget nih, prestasinya udah sampai internasional dan lain-lain, itu juga buat kita jadi nambah Makin semangat terdorong sih. untuk Benar. ini ya, Kak. Oke, keren-keren banget Kak. Gelar enggak, sorry maaf. Menurut Kakak sendiri mahasiswa berprestasi itu gimana sih definisinya itu? Apakah mahasiswa berprestasi itu yang IPK-nya tinggi atau ada nggak ukuran-ukuran lain yang bisa dijadiin label mahasiswa berprestasi? Oke, perlu diluruskan ya teman-teman. Jadi mahasiswa banyak banget aku lihat kayak sebenarnya ketika teman-teman gak harus dapat selempang nih mahasiswa berprestasi kayak gitu, tapi ketika teman-teman juga punya prestasi selama perkuliahan gitu, mengikuti pertandingan, kegiatan dan lain-lain, juga IPK teman-teman stabil gitu, aku rasa teman-teman juga bisa disebut sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi kalau aku pribadi kan akhirnya gelar itu ada karena memang pertandingan gitu, karena kompetisi yang aku ikuti gitu, yang mana kompetisinya ini namanya kompetisi mahasiswa berprestasi gitu. Jadi kalau ditanya apakah penilaiannya hanya sebatas IPK gitu ya, kalau secara sistematis dari urutan perlombaan ya persyaratannya itu tetap ada IPK. Bener. Nah tapi kan balik lagi ya, sekarang tuh banyak ketika inflasi IPK ada, jadi kayaknya IPK udah menurut aku pribadi bukan jadi patokan lagi untuk melihat apakah seseorang itu berprestasi atau enggak. Oke. Gimana sih, aku penasaran nih dengan kakaknya pribadi, gimana ngatur waktu di dalam aktivitas kakak? Semua aktivitas kalian terbilang cukup padat sih menurut aku ya. Ya, jadi walaupun agak capek pasti ya Mima, aku selalu punya to-do list gitu. Jadi kayak selalu buat catatan mana yang paling penting dulu gitu. Jadi kayak kita punya catatan prioritas ya, mana yang harus kita duluankan gitu. Kayak tugas kuliah yang jadwalnya udah mepet, aku tuh nggak akan ngebedain ya antara pertandingan dengan kuliah ketika aku ikut lomba lalu kuliahku
tugas kuliahku terbengkalai gitu, enggak juga, karena memang kewajiban kita kan untuk bisa menyelesaikan tugas kuliah, karena itu kan amanah dari orang tua gitu ya. Jadi tentu prioritas utamaku tuh tugas kuliah. Jadi mungkin di sela-sela waktu ya ngerjain tugas kuliah gitu. Selanjutnya barulah terkait perencanaan lomba. Enggak yang gimana-gimana sih. Iya, Kak. Ada nggak sosok di lingkungan Uma yang paling berpengaruh buat perjalanan kakak dan achievement selama ini? Kalau yang paling, Misalnya nih dosen nih yang support kakak secara personal pribadi gitu. kalau yang paling sebenarnya semuanya saling berkaitan ya Mima, karena alhamdulillahnya lingkungan di Universitas Medan Area itu cukup sportif gitu. Jadi aku tuh nggak cuma didukung sama dosen PA aku misalnya, tapi juga didukung sama kayak dosen-dosen yang bekerja atau fungsionaris yang bekerja di bagian karir minat bakatnya mahasiswa kayak gitu. Kayak sekarang tuh ada Bu Indah gitu. Nah dia juga turut serta mendukung kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang cuma dari satu aspek aja kayaknya enggak, tapi dari semua aspek lagi. Maksudnya kayak dosen banyak nih, semua dosen ngedukung lah gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang paling, karena semuanya saling bergantung kayak gitu. Menurut kakak tadi kan kita udah nanya nih apakah di lingkungannya itu berpengaruh buat kakak sama perjalanan ini, dan sekarang ini kira-kira apa sih pesan untuk mahasiswa UMA yang bakal menonton podcast ini nanti? Pesan aku buat teman-teman, mumpung masih jadi mahasiswa, manfaatin semua privilege yang ada gitu ya Mima ya. Kayak misalnya mempublish jurnal, mengikuti perlombaan dan lain-lain, karena nanti setelah kalian udah nggak jadi mahasiswa lagi, mungkin kalau misalkan nggak jadi akademisi nih, udah stop sampai sarjana gitu ya, ketika kalian membuat penelitian, mungkin penelitian kalian nggak bisa diakui kayak gitu. Karena kan memang hak patennya cuma ada di mahasiswa sama akademisi kan ya, kayak gitu. Jadi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu terkait pertandingan ya, kan nggak ada nih ceritanya nanti Pusat Prestasi Nasional buka pertandingan untuk umum gitu yang non mahasiswa misalnya, kan jarang, nggak ada sih setahu aku. Iya, karena semua pertandingan itu biasanya mahasiswa, dan aku yakin kemanapun teman-teman pergi, ketika teman-teman adalah mahasiswa akan selalu ada kesempatan-kesempatan dan ruang-ruang baru yang akan orang lain berikan ke teman-teman. Jadi manfaatkan gelar mahasiswa ini untuk pengembangan dan meningkatkan potensi diri teman-teman sekalian. Kalau misalnya Kak bisa balik masuk di hari pertama di UMA ini, apa yang kira-kira mau Kakak lakuin, hal yang berbeda gitu di luar dari sekarang untuk Kakak raih dan Kakak jalani? Kayaknya aku akan bersungguh-sungguh ya untuk mengikuti pertandingan-pertandingan lain kayak gitu. Kayak nggak ada satu pertandingan yang ke-skip misalnya, karena kan kalau aku pribadi aku mulai untuk lomba itu di semester 3 gitu. Seandainya ada langkah lain, kayaknya aku akan mempersiapkan itu dari semester 1 gitu, semester yang masih lenggang banget kan, kayak kita nggak ada tekanan yang gimana-gimana kayak gitu sih. Tapi nggak ada penyesalan yang gimana gitu? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada sih teman-teman. Keren Kak. Akhirnya kita di penghujung ya, jadi kita mau mengakhiri podcast ini. Apa nih Kak, satu kata buat mahasiswa UMA untuk menutup, sekaligus untuk menutup podcast kita pada hari ini? Ini buat mahasiswanya atau buat UMA-nya? Buat saya juga boleh. Oh. Satu kata ya, kalau satu kata kayaknya bertumbuh itu aja sih. Karena proses jadi mahasiswa itu memang proses kita bertumbuh gitu. Kalau misalnya kalian stuck, kayaknya akan sangat-sangat rugi gitu teman-teman. Ada ajakan nggak nih Kak untuk orang lain yang belum tamat sekolah, yang lagi nyari universitas? Ada ajakan gimana gitu nggak untuk berkuliah di untuk calon mahasiswa gitu ya? Oke, kalau untuk calon mahasiswa ya mungkin ya UMA itu salah satu tempat yang sangat aku rekomendasikan sebenarnya, karena sepengalaman aku 6 semester ya kita udah belajar di sini, itu cukup
enak teman-teman gitu, fasilitasnya juga sangat-sangat lengkap gitu, terutama kalau aku pribadi itu yang paling penting itu tempatnya bersih gitu, kayak toiletnya itu bersih gitu, semua tempat itu kayak nyaris tidak ada debunya ketika kalian megang barangnya kayak gitu. Jadi aku rasa itu. Terus yang kedua juga fasilitas yang menunjang pembelajaran itu cukup oke. Kalau kita di UMA kan bisa kayak gini, akses perpustakaan misalnya, bisa minjem buku dan buku di perpustakaannya juga banyak. Dan dosen itu seringnya kan kalau misalnya ngasih mata kuliah dan ngasih buku juga kan, mereka biasanya itu tuh bukunya, referensi bukunya itu pasti ada di perpustakaan gitu. Jadi kayak nggak perlu lagi buat beli buku teman-teman. Terus juga parkirnya nggak bayar. Iya, itu yang paling ini ya. Kita kan akan Paling sangat cari. lama ya di kampus, kayak dari pagi, mungkin kalau aku tuh lomba biasanya dari pagi bisa sampai jam 9 malam baru keluar dari kampus. Bayangin kalau misalnya bayar parkirnya, kayak di mall, kena charge berapa jam. bener, udah nggak tahu lagi sih itu biayanya berapa. Jadi itu ya teman-teman. Oke. Terus juga dosennya itu sangat-sangat kompeten ya, sejauh ini mereka cara pembelajarannya juga cukup oke, cukup baik kayak gitu. Terus juga kita punya akses terhadap e-learning, jadi Iya, benar. pembelajaran itu bisa diakses di mana aja kalau misalnya teman-teman lagi rajin buat belajar. Apalagi kalau dari Yemima tuh? Absensi menurut aku itu menolong juga sih. Oke, kalau dari Yemima absensi sangat Iya. menolong ya, karena dari online. Iya, karena di situ juga aplikasi LAIS kan di situ juga udah lengkap nih, pembayaran uang kuliah kita gimana. Kalau kita misalnya nggak bisa ke UMA-nya langsung untuk bayar uang kuliah, kita bisa dari akses Iya, SAIS benar-benar. dan mengakses informasi tentang kita juga. Ya kita bisa lihat dari SAIS juga, nggak harus muluk-muluk sekarang ini berkas. Benar. Satu lagi ya Mima, ketika teman-teman juga berprestasi ini di lingkungan Universitas Medan Area, itu bakal ada kayak reward gitu dari universitas. Oh iya. Yang nominalnya juga ya bisa dibilang cukup lah buat makan dimsum ini. Oh iya. Makan dimsumnya banyak gitu. Sampai kenyang. Sampai kenyang, sampai gerobak-gerobaknya. Iya. Ya. Oke deh. Itu aja sesi bincang-bincang kisah seru kita kali ini. Dengan demikian kami tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.